Howdy teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, kita kan kemarin libur panjang ya. Ada libur panjang, libur lebaran, cuti bersama, hampir 10 hari gitu ya. Saya yakin banyak dari kita itu tidak mau menyia-nyiakan waktu gitu ya untuk pergi jalan-jalan, berlibur, datang keluarga, pulang kampung, mudik dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya yakin juga banyak teman-teman yang merasa bahwa liburan itu membawa suatu penyegaran kembali gitu ya dari aktivitas-aktivitas yang melelahkan yang sudah kita lakukan. Dan tentu saja diharapkan setelah kita masa berlibur selesai, kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita melakukan aktivitas kita akan merasa segar kembali ya dengan keadaan yang ada gitu ya. Tetapi sebagian orang itu teman-teman gitu ya malah menjadi sedih gitu ya setelah berlibur, setelah liburan panjang gitu ya. Ketika sudah mulai beraktivitas, pulang ke tempatnya, kemudian melakukan pekerjaannya, dia merasa sedih, bukannya gembira, bukannya senang setelah berlibur, tapi dia malah merasa sedih. Nah ini mungkin teman-teman bisa mengalami namanya post holiday blues, mirip-mirip kayak baby blues ya ininya kata-katanya. Tapi apa itu post holiday blues? Ini saya akan mau ceritakan sedikit aja ke teman-teman gitu ya. Jadi memang momen liburan itu adalah, menurut saya sendiri adalah momen yang menyenangkan, karena saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk jalan-jalan bersama keluarga gitu ya, kumpul bersama orang-orang yang kita sayangi gitu ya, sekedar recharge energi yang tadinya kita banyak kegiatan gitu, tidak ada sempat istirahat ya. Kemudian dengan berlibur itu kita bisa segar kembali gitu ya, bersemangat dalam menjalani hari-hari gitu ya. Tetapi ternyata liburan itu ketika sudah selesai, nggak jarang itu menyebabkan orang itu merasa sedih dan kesepian. Makanya tadi yang saya sebutkan tadi, di istilah di dunia psikologi itu ada yang namanya post holiday blues gitu ya teman-teman. Nah jadi apa sih sebenarnya post holiday blues itu ya? Jadi post holiday blues itu adalah perasaan orang ya, walaupun ini bukan yang berkepanjangan ya, tapi ini hanya temporari ataupun jangka pendek gitu ya, yang dialami orang setelah liburan ya. Orang itu bisa merasa sedih, kesepian, kemudian rasa lelah, rasa kecewa, bisa lesu ya, tekanan mental, bahkan bisa merasa ketakutan tentang apa? Ketakutan tentang hari-hari yang akan dilalui, bulan-bulan berikutnya setelah menjalani liburan tadi gitu ya. Kita tahu bahwa liburan itu seringkali kita akan fokus untuk pemikiran kita ataupun konsentrasi kita untuk baik merencanakan liburan kita ataupun melakukan apa saja ketika liburan itu. Misalnya kita mendekorasi rumah, ataupun kita membuat kue bersama-sama dengan keluarga, ataupun kita jalan-jalan menentukan hotel di mana kita menginap, ke tempat wisata mana kita bepergian, pesawat apa yang akan kita gunakan, konsentrasi kita penuh full ke sana gitu ya. Dan tentu saja ini akan mengalihkan konsentrasi kita terhadap yang lain karena kita fokus ke sana gitu ya. Tetapi ketika liburan berakhir,
ya. Kadang-kadang sebagian orang akan merasa tersesat gitu ya dalam alam pikirannya, atau hampa ya, tanpa melakukan aktivitas yang bertujuan. Karena liburan tadi kan ada tujuannya kan, ada yang kita lakukan gitu ya, fokus kita ke sana. Tapi setelah pulang liburan kita merasa hampa gitu ya. Nah, sekarang kita perlu tahu apa saja sih gejala-gejala dari post holiday blues ini ya. Beberapa gejala yang timbul pada post holiday blues ini yang biasanya muncul ya, dia mirip dengan depresi ya. Depresi yang terjadi pada orang ya, depresi secara klinis. Misalnya rasa cemas yang berlebihan, tidak bergairah, kemudian juga suasana hati yang buruk, mudah tersinggung, mudah marah, kemudian rasa stres, tidak bisa tidur, insomnia gitu ya, khawatir akan kondisi finansial gitu. Yang sebelumnya nggak ada nih rasa-rasa depresi seperti itu, tapi ini muncul pada post holiday blues atau setelah berlibur tadi. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengatasi jika timbul masalah seperti ini gitu ya, atau untuk mengatasi post holiday blues ini? Mungkin ini beberapa tips ya untuk teman-teman. Yang pertama adalah mungkin kita bisa setelah liburan itu beristirahat ataupun tidur yang cukup, dimana tidur itu penting ya dilakukan oleh manusia setiap hari ya, karena tidak hanya untuk menjaga kesehatan mental, tetapi juga untuk bisa mencegah kondisi-kondisi kronis gitu ya, seperti timbulnya obesitas, penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, stroke ya, ataupun tekanan-tekanan mental yang lain yang bisa terjadi gitu ya. Dan menurut para ahli, rekomendasi bahwa orang dewasa itu harus dapat cukup tidur ya. Orang dewasa kan 18 tahun ke atas harus cukup tidur kurang lebih sekitar 7 jam setiap malam gitu ya. Jangan kurang, jangan begadang gitu. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan pola makan atau pola diet yang sehat gitu ya. Karena selama liburan kita pasti akan juga mengalami stres ya tambahan, karena kita mengkonsumsi makanan yang kurang sehat gitu ya, makanan yang tinggi lemak, kadar gulanya tinggi, sehingga ini bisa menyebabkan munculnya lebih banyak stres dan kecemasan gitu ya. Jadi untuk menjaga kebiasaan makan di saat liburan itu dan hari-hari setelahnya, coba deh menambah ataupun mengganti menu makanan yang lebih sehat. Misalnya kita konsumsi banyak buah, tambahkan sayuran ke dalam menu ya. Kemudian yang tinggi-tinggi serat gitu ya. Ya jangan lupa juga konsumsi probiotik gitu ya, untuk menambah kesehatan mikroba yang ada di dalam usus kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tidak lupa harus melaksanakan olahraga ya teman-teman ya. Karena dengan melakukan olahraga itu dapat meningkatkan suasana hati yang tadinya suasana hatinya lesu, tidak bersemangat, tidak bergairah. Dengan berolahraga akan memproduksi lebih tinggi, lebih banyak endorfin ataupun hormon bahagia, dimana dengan terbentuknya endorfin ini akan menyebabkan suasana hati kita juga bagus gitu ya. Dan tentu saja endorfin ini akan meningkat ketika kita melakukan olahraga. Jadi sering-sering bergerak ya, berolahraga gitu ya. Olahraga ringan aja ya, misalnya dilakukan di rumah, stretching, kemudian atau jalan kaki gitu ya, nggak usah yang terlalu berat gitu. Kemudian membuat to-do list gitu ya, atau membuat list pekerjaan-pekerjaan yang apa yang bisa kita lakukan. Karena seringkali setelah berlibur ya, orang-orang itu merasa tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki arah mau ngapain gitu. Maka kita bisa membuat daftar ya, apa-apa saja yang kita lakukan setelah liburan ya. Misalnya kita akan merencanakan apa kegiatan-kegiatan kita, baik yang besar ataupun yang kecil, yang dapat membantu
mempertahankan suasana hati kita, mood kita, kegembiraan kita setelah momen liburan itu selesai gitu ya. Kemudian yang kelima, kita coba untuk membuat sesuatu yang baru ya. Setelah liburan kita coba untuk aktivitas baru, misalnya kita membuat kue dengan resep yang baru di rumah, ataupun kita mengikuti kursus atau kelas yang sudah lama kita minati gitu ya. Dan ini seringkali menolong ya ketika kita sedang tertekan, kehilangan motivasi ya, kemudian merasa cemas. Ini bisa menjadi penolong kita gitu ya, karena kita memiliki sesuatu yang terjadwal dengan baik ya, dan kita dapat melakukannya itu karena merasa kita punya tanggung jawab untuk melakukannya gitu. Jadi gitu ya teman-teman, penjelasan tentang post holiday blues ya. Kiranya ini dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman ketika merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang lain yang membuat teman-teman tidak bersemangat ketika selesai berlibur panjang. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang lain. Yuk, bye-bye, hasta luego.